Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan padi atau budidaya tanaman padi dari awal, dari mulai pembenihan sampai padi menunduk. Nah, kali ini saya sedang merendam benih. Bahwa rendaman benih ini yang pertama adalah harus 1 hari 1 malam. Setelah itu kita keringkan, lalu digantikan dengan air baru dan diberikan dengan hasil blenderan daripada bawang merah. Bawang merah adalah mengandung hormon auksin dan gibberellin. Ini adalah fungsinya untuk merangsang akar atau bisa disebut sebagai zat pengatur tumbuh. Nah, ini adalah secara alami, Kang Bro. Benih ini sedang dikeringkan, yaitu tidak akan lama bahwa yang tadi sudah dibuang airnya, yang hasil direndam 1 hari 1 malam, nah sekarang dikeringkan. Berapa lama dikeringkan? Itu tidak jauh, perkiraan kurang lebih adalah 1 jam. Paling enggak toleransi 1 jam sedikit lah ya. Ini tidak jadi masalah. Nah, setelah itu kita siapkan blenderan daripada tadi bawang merah tadi. Bawang merah di blender dengan secukupnya, itu kurang lebih mau segenggam dari bawang merah atau seberapa. Karena padi ini adalah jumlahnya kurang lebih untuk bibit ini 10 kilo, Kang Bro. Nah, kita segenggam saja. Nah, setelah itu kita masukkan, dan setelah masukkan dengan air itu kita biarkan sampai 2 hari 2 malam. Dan setelah itu keringkan kembali dan masukkan ke dalam karung. Setelah dimasukkan ke dalam karung, Kang Bro, karung itu diikat, atau Kang Bro bisa ditempatkan di manalah, seperti di bakul atau di mana, atau pakai daun, itu nggak jadi masalah. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah itu kita bisa disimpan di tempat yang agak panas kalau musim kemarau, tapi jangan terlalu panas. Atau bisa disimpan di tempat yang teduh tapi udaranya agak panas. Tapi saya yakin kalau dengan karung itu ingin cepat, itu agak panas sedikit. Kebanyakan orang kan tidak ini tempatkan kepada yang tidak panas. Itu nggak jadi masalah, tetapi kita harus ada bahan-bahan yang untuk menciptakan itu panas, seperti daun pisang dan segala macam. Setelah bibit itu atau benih itu tumbuh berkecambah, kita ditebarkan atau kita disebarkan ke petakan lahan kita. Nah, ini lalu kita setelah umur 10 sampai 12 hari kita dipupuk, Kang Bro. Nah, kalau jumlah benih itu ada 10 kilo, kita minimal pupuknya 10 kilo. Artinya tinggal dibagi antara urea dengan NPK. Kalau saya itu adalah 7 kilo urea dan 3 kilo NPK. Seperti itu cara pembagiannya, Kang Bro. Dan setelah dipupuk juga kita harus dilakukan penyepraian. Itu adalah untuk penanggulangan masalah hama. Dan masalah tanam padi juga jangan terlalu dalam. Kita paling dalam adalah 1,5 cm, itu paling dalam. Asal nempel saja juga bagus, Kang Bro, biar cepat anakannya. Setelah umur 10 hari sampai 12 hari setelah tanam, kita melakukan aplikasi pemupukan. Kita contoh estimasi dalam 1 hektar. 1 hektar saya menggunakan pupuk 5 kuintal, karena nanti dibantu dengan POC organik. Untuk musim kemarau adalah 3 kintal urea dan 2 kintal NPK. Kalau untuk musim penghujan berbalik, yaitu 2 kintal urea dan 3 kintal NPK. Nah, itu harus seperti itu. Dan ada juga yang dilakukan sampai pemupukan 2 kali. Nah, itu tinggal bagaimana keserasian Kang Bro semuanya. Tapi kalau saya itu pemupukan cukup 1 kali. Yang penting air bisa tenang, Kang Bro. Setelah itu saya melanjutkan tentang aplikasi penyemprotan atau penyepraian, Kang Bro. Saya dalam 1 musim adalah penyepraian minimal 7 kali. Yaitu adalah tergantung daripada musim dan tergantung daripada batas-batas ambang interval tentang masalah hama. Yaitu sudah jelas, kita dari mulai
masalah penanggulangan hama itu minimal kita kalau yang 7 adalah 5 kali. Nah, terus kalau masalah untuk ZPT dan fungisida kita 2 kali, yaitu akan padi bunting dan setelah padi keluar male atau padi menunduk. Tapi Kang Bro juga bisa, ini adalah hanya sekadar standar dari saya. Tapi alangkah baiknya Kang Bro, sebelum penyepraian apa yang saya katakan kemarin-kemarin itu, lebih baik pengamatan dulu supaya kita bisa mengirit biaya untuk menekan produksi di dalam budidaya padi ini. Tetapi kalau bisa juga Kang Bro saya sarankan Kang Bro dicampurlah antara kimia dengan organik. Itu adalah akan sangat hemat untuk penanggulangan baik penanggulangan masalah hama dan penyakit ataupun untuk masalah fungisida atau memberikan ZPT kepada tanaman ini. Kalau kita rajin dalam pengamatan, yakin bahwa kita tidak akan kecolongan dengan masalah hama dan penyakit. Nah, disinilah Kang Bro kita perlunya ada dengan diadakannya pengamatan atau kita sering melakukan pengamatan. Artinya kita sering ke sawah dong. Nah, biar sawah kita bisa antisipasi sebelum terjadi apa-apa, kita siap untuk dilakukan dan siap untuk menanggulangi masalah hama pada tanaman tersebut. Nah, ini adalah tip-tip dari saya untuk bagaimana cara melakukan penyemprotan atau penanggulangan masalah hama pada tanaman padi. Kalau kita melakukannya pada tanaman padi itu seperti anak sendiri, nah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Artinya kita harus penuh perhatian. Jadi kita tahu, jadi bukan kita atau padi menurut sama kita, tapi kita harus mengikuti bagaimana itu padi. Itu berbeda dari dalam kehidupan. Artinya mau apa itu padi? Pengennya apa? Nah, seperti itu Kang Bro. Artinya apa yang dikatakan saya tadi itu adalah penyemprotan standar. Itu 7 kali, tapi banyak juga yang sampai 12 kali. Itu pun tergantung daripada situasi dan kondisi pada tanaman kita ini. Nah, kita yang penting kita jangan lengah. Nah, kita harus perhatian dari mulai pemupukan, dari mulai penyepraian masalah hama, dan dari mulai memberikan kapan waktunya kita memberikan ZPT. Kapan waktunya kita harus memberikan fungisida, kita harus tahu. Salah satu contoh adalah kita memberikan fungisida kalau di musim kemarau, kita boleh dikatakan minimal atau maksimal kita 3 kali. Tetapi beda lagi kalau di musim penghujan kita dari umur 1 bulan pun sudah diberikan fungisida. Itu sangat berbeda sekali untuk cara-cara aplikasi ini. Nah, makanya kita kalau dengan kita tahu dengan sumber ilmu seperti itu, saya yakin padi kita jauh terserang hama dan penyakit, terutama adalah jamur di saat musim hujan. Dan yang keduanya adalah di saat musim kemarau kita, itu adalah telur-telur daripada serangga-serangga yang ada di kita, seperti telur warang atau kupu-kupu putih yang akan terjadi menggerek batang daripada padi kita. Nah, itulah Kang Bro semuanya. Semoga tip-tip dari saya ini bermanfaat dan semoga Kang Bro semuanya adalah mendapatkan, artinya sedikit demi sedikit ini adalah saya hanya berbagi atau sharing kepada Kang Bro semuanya. Semoga Kang Bro semuanya adalah sukses selalu di dalam bidang budidaya tanaman padi ini.